Kami dari kelompok 4 akan membahas geologi struktur dari Pulau Sulawesi. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Rama Amalia Azari dengan NIM 24040230006. Kemudian Perdita Ilham Nur Maulana dengan NIM 24040230009. Kemudian ada Riana Dilasari dengan NIM 24040230033. Kemudian yang pertama adalah fisiografi. Secara fisiografis, Sulawesi memiliki daratan berbentuk K dengan luas wilayah sebesar 172.000 km persegi, yang jika ditotal dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya menjadi sekitar 188.000 km persegi. Seperti yang telah disebutkan bahwa wilayah ini memiliki 4 kaki-kaki sempit yang dipisahkan oleh jurang yang dalam dan bersatu di pusat. Wilayah ini juga memiliki cekungan-cekungan dalam dan palung yang tersebar di berbagai wilayah, seperti di Palung Makassar di antara Sulawesi dan Kalimantan. Wilayah ini terdiri dari berbagai tebing sempit, pegunungan, dan dataran tinggi yang menyebabkan variasi ketinggian pada wilayah ini. Terdapat pula aktivitas vulkanik yang tinggi, terutama pada bagian utara wilayah Sulawesi. Selain dataran tinggi yang beragam, dataran rendah juga ditemukan pada kepulauan ini yang sering dimanfaatkan sebagai sektor pertanian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pulau Sulawesi merupakan wilayah yang sangat bervariasi, mulai dari gunung, lembah, hingga teluk dapat ditemukan di Sulawesi. Kemudian kita masuk ke fisiografi per wilayah. Wilayah pertama adalah Sulawesi Utara. Wilayah ini masuk ke kawasan vulkanik Minahasa yang merupakan bagian dari vulkan Sangihe Ridge yang menghubungkan Sulawesi dengan Mindanao. Kenaikan dari dasar laut Sangihe Ridge menuju ke Minahasa terjadi akibat sesar transversal dari 3 titik, yaitu 1 di sepanjang pantai timur laut, 2 dari Teluk Manado hingga Pemah, dan yang ketiga dari Teluk Amurang hingga Belang. Pada bagian pusat dari Sulawesi Utara terdapat daerah yang disebut Gorontalo Section, yang menjadi pusat aktivitas vulkanik. Daerah ini memiliki lebar bervariasi, mulai dari 35 km hingga 110 km pada sisi paling barat, yang juga menjadi titik tertinggi vulkan, yaitu Gunung Maling pada 2.707 meter, yang kemudian menyempit menjadi 30 km pada daerah di antara Teluk Dondo pada pantai utara dan Tinombo pada pantai selatan. Gorontalo Section ini melintasi zona depresi median yang terbentuk oleh tebing-tebing dari Sungai Paguat, Sungai Randangan, Sungai Pagujaman, Danau Limboto, Sungai Tulang, Sungai Ongkak Dumoga yang disebut dengan zona Limboto. Memasuki wilayah yang kedua adalah Sulawesi Timur. Wilayah ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Semenanjung Bualemo pada sisi paling timur, dipisahkan dari bagian pusat oleh penyempitan di antara Teluk Poh dan juga Teluk Besama. Kemudian pada bagian pusat terdapat peningkatan lebar, mulai dari 20 km di wilayah timur hingga 80 km di Bungku Utara. Kemudian wilayah barat dari Sulawesi Timur membentang antara garis Tanjung Api hingga Teluk Kolo-Kolo di timur dan garis Lemoro hingga Teluk Tomori di barat. Lebarnya bervariasi dari 75 hingga 100 km dan merupakan wilayah yang didominasi oleh gunung dengan yang tertinggi adalah Gunung Tokala dengan ketinggian 2.628 meter. Kemudian pada wilayah ketiga yaitu Sulawesi Selatan. Wilayah ini terhubung dengan daratan di sepanjang garis dari Palopo hingga Tanjung Mandar. Bagian paling utara dari Sulawesi Selatan merupakan areal yang paling banyak memiliki gunung di seluruh Sulawesi. Wilayah ini dipisahkan dari bagian selatannya oleh depresi. Depresi ini telah menjadi selat hingga periode akhir dari sejarah geologi dengan ditemukannya lempung muda di kerang laut terbaru sekitar Danau Tempe. Wilayah paling selatan dari Sulawesi Selatan memiliki elevasi yang lebih kecil dibandingkan bagian utara yang terbagi menjadi sisi barat dan sisi timur, dengan lorong-lorong dari Sungai Walanai. Sisi barat naik hingga ketinggian lebih dari 1.000 meter, sedangkan sisi timur hanya sekitar 800 meter. Wilayah keempat sekaligus wilayah terakhir yaitu Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah memiliki bentuk seperti baji dengan tengahnya berada pada pantai barat dan mengarah ke Teluk Tomori dan Teluk Tolo di timur. Wilayah ini dibatasi di sisi timur oleh garis dari Donggala melalui Parigi dan Lemoro dari Teluk Tomori yang memisahkannya dari utara dan timur. Dan pada tenggara dibatasi oleh garis dari Majene melalui Palopo ke Donge pada Teluk Tomori.
Bagian berikutnya yang akan dibahas adalah sejarah geologi. Sulawesi terbentuk dari koalisi dan vulkanisme. Sulawesi terbentuk dari koalisi antara bagian tenggara dari Sundaland dengan lempeng Indian Australian saat zaman Oligosen hingga awal Pleiosen. Sedangkan aktivitas vulkanisme dari pulau ini berpusat pada sisi utara yang berkontribusi pada medan yang kasar dan fitur geologi yang beragam. Selanjutnya ada stratigrafi. Kata stratigrafi berasal dari dua kata, strati yang berarti perlapisan dari stratos dan grafi yang berarti gambar atau lukisan dari grafik atau grafos. Dalam pengertian sederhana, stratigrafi dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan lapisan-lapisan batuan. Konsep stratigrafi pertama kali diperkenalkan oleh William Smith pada abad ke-19. Untuk stratifikasi Sulawesi sendiri terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Keadaan ini menyebabkan adanya proses geologi yang intens seperti subduksi, vulkanisme, dan pengangkatan kerak bumi. Berdasarkan penjelasan dari ahli geologi terkenal R.W. van Bemmelen dalam karyanya Geology of Indonesia, stratigrafi di Sulawesi terbentuk dari lapisan-lapisan batuan yang berbeda berdasarkan umur dan proses pembentukannya. Yang pertama ada pratersier. Lapisan batuan tertua di Sulawesi yang berumur pratersier terdiri dari batuan metamorf dan intrusi batuan beku seperti granit dan sekis. Batuan ini terbentuk akibat proses tektonik yang terjadi sebelum era tersier, yaitu sekitar 250 hingga 66 juta tahun yang lalu. Yang kedua, era tersier, Paleogen hingga Neogen. Pada zaman tersier sekitar 66 hingga 2,6 juta tahun yang lalu, Sulawesi mengalami aktivitas vulkanik dan sedimentasi laut dalam. Batuan vulkanik, batuan sedimen laut, serta endapan laut dalam menjadi bagian utama dari lapisan batuan pada era ini. Pada tersier awal hingga pertengahan terdapat bukti pengendapan batuan karbonat dan batuan vulkanik serta aktivitas tektonik berupa pembentukan cekungan laut dalam. Yang ketiga ada Neogen atau akhir tersier hingga Pleiosen. Pada masa ini ada pengangkatan besar yang menghasilkan pegunungan di Sulawesi. Batuan-batuan vulkanik dan sedimen laut yang lebih muda banyak ditemukan di daerah pegunungan ini. Pada masa Pleiosen sekitar 5,3 hingga 2,6 juta tahun lalu, sebagian besar Sulawesi telah mengalami pengangkatan dan terbentuk pegunungan yang kita lihat sekarang. Terjadi deformasi tektonik yang lebih lanjut seperti subduksi dan orogenesa atau pembentukan gunung. Yang keempat ada Kenozoikum akhir atau Quarter. Pada era Quarter sekitar 2,6 juta tahun lalu hingga sekarang, Sulawesi mengalami pengangkatan dan sedimentasi aluvial atau endapan sungai yang signifikan. Terdapat juga endapan delta, sedimen pantai, dan aliran lava dari aktivitas vulkanik modern. Pembentukan cekungan sedimentasi di bagian barat dan utara Sulawesi terjadi pada masa ini. Di banyak wilayah pesisir, kita dapat menemukan endapan aluvial dan delta yang membentuk dataran rendah. Yang terakhir ada proses tektonik dan vulkanik. Aktivitas tektonik di Sulawesi menciptakan rangkaian gunung api aktif dan pasif, terutama di bagian tengah dan utara pulau ini. Proses subduksi lempeng menyebabkan pembentukan palung laut dan aktivitas vulkanik. Kombinasi dari aktivitas tektonik yang intens dan vulkanisme menyebabkan terbentuknya cekungan dan gunung, serta terjadinya pergeseran lempeng yang terus berlangsung hingga saat ini. Yang selanjutnya adalah vulkanisme. Terdapat proses vulkanisme yang melatar belakangi terbentuknya Pulau Sulawesi. Vulkanisme di Sulawesi berperan dalam membentuk morfologi pulau melalui aktivitas gunung berapi dan interaksi pergerakan lempeng tektonik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan aktivitas vulkanisme di Sulawesi. Yang pertama ada vulkanisme akibat zona subduksi. Sulawesi berada di wilayah dengan interaksi lempeng tektonik yang kompleks, yaitu subduksi lempeng Laut Maluku di bawah bagian timur Sulawesi dan lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia.
Subduksi ini menyebabkan terjadinya aktivitas vulkanik intensif di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya, yang berperan dalam pembentukan gunung api aktif dan struktur vulkanik. Selanjutnya adalah gunung api dan endapan vulkanik. Letusan gunung api di masa lalu menghasilkan endapan material vulkanik seperti lava dan abu, yang kemudian membentuk lapisan-lapisan batuan di berbagai bagian Sulawesi, misalnya Gunung Soputan dan Gunung Lokon di Sulawesi Utara, yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanisme di zona subduksi Laut Maluku. Kemudian yang ketiga yaitu busur vulkanik. Pembentukan Pulau Sulawesi juga dipengaruhi oleh busur vulkanik yang terbentuk akibat subduksi lempeng, yang kemudian muncul sebagai pegunungan vulkanik di bagian utara dan barat daya Sulawesi. Yang keempat ada interaksi vulkanisme dan pengangkatan tektonik. Aktivitas vulkanik di Sulawesi tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan proses tektonik yang menyebabkan pengangkatan daratan. Pengangkatan ini terjadi bersamaan dengan pembentukan busur vulkanik yang menjadi bagian dari pegunungan Sulawesi. Selanjutnya ada karakter geologi dan geomorfologi. Yang pertama, penyusun geologi. Tumbukan lempeng, Sulawesi terletak di zona konvergensi antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik yang menyebabkan aktivitas tektonik yang intens. Hal ini menghasilkan banyak sesar besar seperti sesar Palu Koro dan sesar Matano. Kompleks tektonik. Struktur geologi di Sulawesi sangat rumit dan dengan banyak zona tektonik yang diakibatkan oleh tabrakan, subduksi, dan pembentukan gunung. Pulau ini terdiri dari beberapa mikrolempeng yang saling bertubuhkan. Kemudian ada opiolit. Sulawesi memiliki endapan opiolit terbesar, terutama di Sulawesi Timur yang merupakan bagian dari kerak samudra kuno yang terdorong ke permukaan. Endapan vulkanik. Di beberapa daerah, terutama di Sulawesi Utara, aktivitas vulkanik telah meninggalkan endapan vulkanik yang cukup signifikan. Yang kedua ada geomorfologi. Pegunungan, Sulawesi dikenal dengan relief yang sangat bergelombang dengan banyak pegunungan. Pegunungan di Sulawesi Tengah dan Barat terbentuk akibat dari aktivitas tektonik yang intens. Kars, Sulawesi Selatan terutama di Maros memiliki kawasan kars yang luas. Sistem kars ini terdiri dari gua-gua besar, tebing kapur yang tinggi, dan sungai bawah tanah seperti Gua Leang-Leang. Lembah Rif. Wilayah seperti Lembah Palu merupakan contoh dari lembah rif patahan yang terbentuk akibat pergeseran tektonik aktif. Kemudian dataran tinggi. Terdapat dataran tinggi yang cukup luas seperti dataran tinggi Lorelindu di Sulawesi Tengah. Pantai dan pesisir. Geomorfologi pesisir Sulawesi sangat bervariasi, mulai dari pantai berpasir hingga terumbu karang di kawasan pesisir. Terdapat banyak pulau kecil dan atol di sekitar perairan Sulawesi. Yang ketiga ada aktivitas vulkanik. Sulawesi Utara merupakan wilayah vulkanik aktif dengan gunung berapi seperti Gunung Lakon, Gunung Soputan, dan Gunung Karangetang di Kepulauan Sangihe. Vulkanisme ini menghasilkan endapan lava, abu vulkanik, dan material piroklastik yang menyusun lanskap di sekitarnya. Yang keempat, potensi sumber daya alam. Ada nikel. Sulawesi adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, terutama di wilayah Sulawesi Tenggara. Kemudian emas, terdapat potensi emas di beberapa wilayah Sulawesi seperti di Sulawesi Utara, tambang emas Toka Lindung. Kemudian batu bara dan mineral lain. Selain nikel dan emas, Sulawesi juga memiliki cadangan batu bara dan mineral lainnya seperti kromit dan tembaga. Terdapat potensi sumber daya geologi yang dimiliki oleh Sulawesi, terutama adalah mineral. Di Sulawesi Tengah, beberapa contoh mineral tersebut diantaranya adalah tembaga, emas, dan mineral lainnya yang tersebar di berbagai wilayah provinsi. Selain mineral, terdapat pula hidrogen alami yang dapat dihasilkan dari proses geologi seperti serpentinisasi. Batuan ultramafik yang juga tersebar luas di Sulawesi Tengah juga membuat potensi ini cukup besar.
Sulawesi adalah salah satu pulau terindah di Indonesia dan juga menyimpan tantangan besar terkait bencana alam. Wilayah ini berada di atas patahan aktif, menjadikannya rentan terhadap bencana alam. Namun, di balik resiko tersebut, ada peluang besar bagi kita untuk memahami, memitigasi, dan mempersiapkan diri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana bencana-bencana ini terjadi, dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi resikonya. Oke, jadi masuk di kajian bencana. Yang pertama, di Sulawesi terjadi gempa bumi dan tsunami. Sulawesi terletak di wilayah dengan patahan aktif, seperti patahan Palu Koro yang rentan terhadap gempa tektonik. Gempa bumi besar bisa memicu tsunami, terutama di wilayah pesisir. Mitigasi yang dapat dilakukan meliputi penguatan struktur bangunan, sistem peringatan dini, dan edukasi evakuasi. Yang kedua ada letusan gunung berapi. Terdapat beberapa gunung berapi aktif di Sulawesi. Letusannya dapat menyebabkan aliran lava dan hujan abu. Dampak lain yang termasuk kerusakan pertanian dan ancaman keselamatan warga di sekitar gunung. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah melalui monitoring vulkanik dan sistem peringatan dini. Bencana alam yang terjadi di Sulawesi. Yang ketiga ada tanah longsor. Sulawesi memiliki topografi bergunung dan curah hujan tinggi yang membuatnya rentan terhadap longsor, terutama di daerah dengan lereng curam. Dampak dari tanah longsor yaitu adalah dapat merusak infrastruktur dan menimbulkan korban jiwa. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan merehabilitasi lahan, terasering, dan pengawasan daerah rawan. Yang keempat ada banjir dan banjir bandang. Curah hujan tinggi di musim hujan sering menyebabkan banjir di wilayah seperti Sulawesi Selatan. Banjir bandang yang datang tiba-tiba memiliki dampak yang lebih parah. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah pembangunan tanggul dan pengelolaan tata ruang untuk menjaga daerah resapan air. Kemudian ada bencana kekeringan. Musim kemarau panjang di Sulawesi Tenggara dan sebagian Sulawesi Selatan dapat menyebabkan kekeringan, sehingga dampaknya adalah gangguan produksi pertanian dan berkurangnya pasokan air. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun waduk dan teknologi irigasi yang efisien. Yang terakhir ada bencana angin kencang dan puting beliung. Fenomena angin kencang sering terjadi pada masa pancaroba, khususnya di wilayah pesisir. Bencana ini dapat menyebabkan kerusakan rumah dan infrastruktur. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan edukasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih kuat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya dan kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.